Kalau kamu pikir solo leveling doang yang punya aksi gila-gilaan dan karakter overpower, siap-siap pikiranmu berubah. Dunia manhwa tuh udah kayak arena pertarungan non-stop, penuh karakter keren, duel epic, dan strategi mind-blowing yang bikin pembaca nggak bisa berhenti baca. Beberapa manhwa nggak cuma ngandelin kekuatan fisik doang, tapi juga taktik dan emosi. Contohnya Tower of God. Di sana otak sama pentingnya kayak otot, sedangkan di Doombreaker pertarungannya tuh penuh tekanan. Kadang musuh justru punya sesuatu yang nggak dimiliki si tokoh utama, jadi tiap kali duel tuh selalu penuh kejutan. Intinya, kalau kamu demen aksi, drama, dan pertarungan yang nggak monoton, manhwa punya segalanya. Solo leveling emang keren, tapi banyak banget judul lain yang nggak kalah gahar dan wajib kamu lirik. The Warrior Returns jadi bukti kalau manhwa fantasi nggak selalu tentang karakter utama yang OP dan bisa ngalahin siapa aja dengan mudah. Di sini, Jongsu emang kuat banget, tapi lawan-lawannya juga bukan kaleng-kaleng. Justru karena kekuatan mereka seimbang, setiap pertarungan tuh jadi tebak-tebakan, nggak ada yang pasti menang. Nuansanya jauh lebih gelap, kelihatan banget dari gaya gambarnya sampai ceritanya yang penuh penderitaan. Tapi justru itu yang bikin tiap pertarungan terasa emosional dan punya makna. Jongsu dulunya orang baik, tapi dunia yang keras bikin dia berubah jadi dingin dan tanpa ampun. Tapi yang bikin dia menarik, dia tetap punya batas. Dia nggak asal bunuh orang nggak bersalah, walau dia bisa aja. Karakter kayak gini yang bikin cerita dan aksi di manhwa ini beda banget dari yang lain. Omniscient Reader tuh manhwa yang bikin pembacanya nggak bisa nebak sama sekali. Setiap pertarungan makin gila, makin sulit ditebak endingnya. Bahkan si tokoh utama, Dokja, yang udah baca web novel aslinya aja nggak selalu bisa kontrol hasilnya. Iya, dia emang punya bocoran masa depan, tapi ngejalanin rencana di dunia nyata itu beda cerita. Nggak cukup cuma tahu, dia harus mikir keras, nyusun strategi, dan tetap siap buat gagal. Dan itu justru yang bikin setiap pertarungan makin seru. Saat rencananya berhasil, rasanya puas banget. Tapi pas gagal, kita tetap dikasih momen Dokja belajar dan tumbuh. Taruhannya makin tinggi di setiap pertarungan, dan itu yang bikin manhwa ini lagi parah. Pertarungan di The Return of Disaster kelas hero tuh bukan cuma brutal, tapi juga kocak abis. Begitu Geon balik ke dunia manusia, dia langsung ngamuk kayak bom waktu yang meledak, penuh dendam tanpa ampun. Geon itu bukan tipe pahlawan kalem dan penuh strategi. Dia chaotic, beringas, dan gak peduli rusuh kayak apa. Tapi justru itu yang bikin tiap pertarungannya seru banget. Gaya bertarungnya bener-bener di luar nalar, barbar, brutal, dan kadang konyol juga. Contohnya, di salah satu fight, dia pakai Stephen Marker sebagai senjata hidup buat ngebukin anggota Divine Cadre. Bukan karena taktik tinggi, tapi cuma biar si Stephen berhenti bacot. Gila nggak tuh? Kelakuan Geon yang absurd tapi beringas ini bikin tiap pertarungan jadi hiburan total. Antara ngakak dan tegang, semua campur jadi satu. Combat World emang nggak punya monster keren atau sihir yang bikin mata melotot, tapi soal martial arts dan duel tangan kosong, jangan diremehin. Ini manhwa bener-bener brutal dan intens. Ceritanya tentang Seonu, siswa SMA yang kekuatannya udah kelewat batas buat ukuran manusia biasa. Bayangin aja, dia ngelibas satu geng penagih utang sendirian. Karena aksinya itu dia dilirik sama Minsok, orang misterius yang pengen ngajak Seonu ikut turnamen tarung bawah tanah. Yang bikin Combat World makin menarik, para peserta turnamennya itu pada pakai enhancer, semacam booster kekuatan gitu. Tapi Seonu nggak pakai apa-apa, pure otot, teknik, dan mental baja. Makanya, tiap kali dia lawan petarung yang udah doping, tegangnya bukan main. Pertarungannya udah kelihatan gila dari awal, dan manhwa ini masih tergolong baru. Jadi potensinya gede banget. Buat yang suka aksi realistis tanpa jurus-jurus fantasi, Combat World wajib masuk list. Lakna Saga Survival of a Sword King beda dari manhwa OP lainnya. Di sini, Hanbin gak langsung jadi jagoan instan. Dia dapat kekuatannya dari latihan keras bertahun-tahun, nyangkut di tutorial mode sendirian. Itu yang bikin setiap pertarungan di manhwa ini kerasa real. Hanbin gak bisa asal ngelibas musuh, jadi dia harus mikir matang-matang sebelum nebas. Tiap ayunan pedang punya beban, bener-bener tipe pertarungan yang bikin deg-degan. Hanbin sendiri karakternya cukup chill dan ramah, tapi begitu dia atau orang terdekatnya disentuh atau diancam, langsung berubah jadi mesin perang. Dan disitulah pertarungan jadi makin intens dan brutal. Kalau musuh mulai cari gara-gara, udah pasti bakal ada pertarungan seru yang siap meledak. Lakna Saga cocok banget buat yang suka manhwa dengan karakter kuat yang gak cuma andelin otot, tapi juga punya sisi emosional yang dalam.
Yang bikin Tower of God seru banget itu bukan cuma karena aksinya doang, tapi karena tiap pertarungan butuh otak, bukan cuma otot. Sistem di dalam towernya tuh mirip game, tapi aturan mainnya bisa berubah-ubah kapan aja. Jadi karakter di dalamnya harus strategis dan adaptif banget kalau mau naik ke lantai berikutnya. Nggak bisa asal main pukul, mereka harus kerjasama dalam tim. Nah, disinilah kekuatan Tower of God muncul karena tiap karakter punya peran penting. Ada Khun, si otak tim. Dia selalu punya rencana cadangan, bahkan buat skenario yang paling random sekalipun. Lalu Rak, si powerhouse yang selalu siap nyeruduk siapa aja yang halangi jalan mereka. Kombinasi mereka bikin tiap misi, ujian, atau pertarungan jadi unpredictable banget. Tower of God itu nggak ngandelin satu karakter OP aja. Semua karakter punya momen bersinar dan pertarungan di sini lebih ke soal taktik, chemistry tim, dan mental kuat. The God of High School itu ibarat pernikahan antara bela diri klasik sama kekuatan supernatural, dan hasilnya gokil banget. Fokus utama manhwa ini jelas pertarungan, dan bisa dibilang setiap fight scene-nya tuh brutal tapi indah. Serius, kalau suka adegan baku hantam yang keren, ini surganya. Jin Mori yang awalnya kelihatan kayak cowok ceria biasa, ternyata punya skill bertarung yang benar-benar di luar nalar. Dia bisa ngelawan karakter-karakter terkuat dan terus berkembang dari satu pertarungan ke pertarungan lainnya. Salah satu momen yang paling keren, duel Morin versus Sujin. Gak ada ledakan sihir berlebihan, tapi justru karena itu kerasa lebih mentah. Murni bela diri, pukulan, tendangan, teknik-teknik yang bikin ngilu pas dibaca. Setiap serangan bisa jadi penentu, dan tiap kontak tuh berasa berat banget. Bikin pembaca refleks meringis sendiri. Ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tahan banting, paling taktis, dan paling gila pas di ring. Doombreaker bukan tipe manhwa yang buru-buru kalau soal pertarungan. Di sini, tiap fight tuh dikasih waktu buat ngembangin tensinya. Tapi justru itu yang bikin keren, karena pembaca bisa bener-bener ngerasain betapa kompleksnya setiap duel yang terjadi. Emang Zephyr si tokoh utamanya udah kuat banget, tapi yang bikin Doombreaker beda adalah semua karakter juga dikasih panggung buat unjuk gigi. Jadi bukan cuma Zephyr yang nggak carry, tapi seluruh tim ikut turun tangan. Ini bukan one man show, tapi kerja bareng yang intens. Kalau soal ide, mungkin nggak terlalu baru-baru amat, tapi Doombreaker tahu cara ngemas elemen klasik jadi tetap seru dan berasa fresh. Yang bikin makin greget adalah visualnya, nggak main-main, brutal, berdarah-darah, dan nggak disensor. Setiap adegan berantem tuh berasa mentah dan penuh emosi. Intinya, Doombreaker itu kayak arena bertarungan yang nggak cuma seru, tapi juga penuh strategi dan teamwork. Nggak heran makin banyak yang kecanduan bacanya. Muwon dari Legend of the Northern Blade bukan tipe karakter yang tiba-tiba OP dari awal. Dia benar-benar mulai dari nol, latihan keras berdarah-darah dan gak nyerah demi jadi ahli pedang sejati. Makanya setiap pertarungan di manhwa ini tuh berasa banget perjuangannya. Kita sebagai pembaca bisa lihat jelas progres Muwon dari anak buangan jadi petarung paling ditakutin. Soal visual, nggak main-main, art direction-nya gila banget. Contohnya waktu Muwon lawan Chonhua, tiap adegan tuh punya bobot, punya tensi. Ada efek salju turun yang bikin pertarungan mereka kelihatan makin cepat dan tajam, kayak nonton dua bayangan saling baku hantam dalam slow motion versi epic. Setiap duel yang Muwon hadapin tuh kerasa earned, bukan karena dia tiba-tiba jadi kuat, tapi karena kita tahu betapa kerasnya dia berjuang buat sampai ke titik itu. Ini bukan sekedar action manhwa, ini kisah tentang tekad, disiplin, dan pedang yang gak pernah ragu buat ditebaskan. Return of the Blossoming Blade tuh paket komplit buat kamu yang doyan martial arts tapi juga pengen ketawa dan terpukau. Di sini kita ngikutin Chung, si tokoh utama yang bangkit dari titik terendah buat balikin kejayaan sekte Monhwa. Tapi ini bukan cerita power up instan, Chung bener-bener mulai dari nol dan setiap jurus yang dia keluarin tuh hasil latihan dan perjuangan. Yang bikin manhwa ini beda dari yang lain, penjelasan soal teknik bela dirinya detail banget. Banyak manhwa lain cuman duar-duar tanpa jelasin apa-apa. Tapi di sini, kamu beneran bisa ngerti kenapa satu jurus bisa ngalahin yang lain. Buat yang demen analisa pertarungan, ini surganya. Dan jangan lupa, fighting style-nya bervariasi banget dari jurus klasik sampai teknik yang super brutal. Salah satu momen paling epic, waktu Chung ngacak-ngacak satu turnamen penuh pas lawan sekte Jongnan. Gila sih, kayak lihat dewa turun ke arena. Plus karakter utamanya tuh snarky, nyebelin tapi pinter, dan tahu kapan harus bercanda dan kapan harus serius. Jadi kamu bakal dapet tontonan yang lucu, seru, dan penuh aksi.